warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi jalla wa ala ahmaduhu ala jamil ala wa ashkuruhu syukran ufiyan dal bala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi khasallahu bihi fadailah wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu ad-darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Al-Hidayah, para ustaz, para hujjaj, bapak dan ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Hidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita baca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan pertemuan yang lalu. Hendaknya kita menjadikan orang yang senantiasa selalu bersama kita. Yang selalu bersama kita itulah yang selalu bersama kita, itulah yang seharusnya kita jadikan sebagai sahabat, sahabat sejati, nggak pernah terpisah dengan kita. Siapa itu yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Allah. Kalau teman atau kawan-kawan kita, kemungkinan dalam sebagian waktu kita pasti dia akan hilang atau luput dan tidak akan menyertai kita. Teman kita mungkin di majelis atau mungkin di sekretariat RW, mungkin di kantor-kantor. Tapi apa ada yang nemenin tidur selain istri? Kan nggak ada. Itu juga kalau punya istri. Kalau yang jomblo mah belum. Ada yang jomblo sini? Ada yang jomblo ya nggak ada yang nemenin juga. Tetap waktu tidur mah istri juga nggak ngikut. Istri sama suami mimpinya masing-masing, nggak ada yang ikut, udah masing-masing itu. Nah tapi Allah senantiasa menyertai kita. Allah selalu bersama kita dalam terjaganya kita, tidurnya kita, dalam malamnya kita dan siangnya kita. Bahkan nanti di akhirat pun Allah yang selalu menyertai kita. Menyertai atau membersamai. Kebersamaan ini hadirin ada kebersamaan yang sifatnya umum. Tentu Allah bersama makhluknya. Ada ma'iyah atau kebersamaan yang disebut dengan ma'iyatu ilmin wa qudratin. Ada ma'iyah yang disebut kebersamaan ma'iyah khusus. Ma'iyatu nasrin wa ighathatin. Kebersamaan Allah bersama makhluknya secara umum. Makhluk Allah secara umum seperti manusia, mau yang taat mau yang maksiat, seperti laut, gunung, angin, semuanya itu pasti disertai dan dibersamai oleh Allah. Pasti itu. Kebersamaan yang dimaksud di sini adalah kebersamaan ilmu atau pengetahuan dan juga kebersamaan kekuasaan Allah. Artinya begini, kalau ada satu orang dia ma'ali maksiat, Allah tetap bersama dia. Cuma kebersamaan ini kebersamaan ilmu, artinya Allah tahu dia ngapain aja. Dan juga kebersamaan kudrah, maksudnya kuasa Allah, Allah memberikan kuasa kepada dia untuk melakukan segala sesuatu yang sudah Allah takar, yang sudah Allah tetapkan buat dia. Secara umum begitu. Begitu juga makhluk-makhluk yang lain. Kebersamaan Allah bersama makhluk-makhluk yang lain secara umum itu pasti Allah bersama makhluk. Tapi kalau untuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang ridho, ditambah selain kebersamaan ilmu, Allah tahu kita sedang ngapain, Allah tahu kita sedang berbuat apa dalam hati kita, itu ada bisikan hati apa Allah tahu, itu kebersamaan umum didapat. Begitu juga kebersamaan khusus untuk orang-orang yang taat atau orang-orang yang sabar, misalnya Allah juga bersama orang-orang yang sabar dalam pertolongan, pasti Allah tolong. Karenanya ayat yang sering kita dengar, innallaha ma'as
sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini maksudnya kebersamaan. Allah tahu, bersamaan pengetahuan. Allah tahu apa yang kita lakukan. Allah juga kuasa, dan sekaligus Allah akan menolong. Nah, kalau yang ahli maksiat enggak. Allah tahu, Allah tetap tahu. Jangan dikira orang ahli maksiat enggak bersama Allah. Tetap Allah bersama, dan Allah tahu sepak terjang orang ahli maksiat itu. Dan Allah kasih dia kekuasaan atau kekuatan untuk melakukan hal-hal yang memang sudah ditetapkan. Tapi kalau buat nolong enggak. Kalau buat nolong nanti dulu. Kalau untuk orang-orang yang ahli maksiat. Nah, Allah ini selalu membersamai kita, selalu menyertai kita. Hendaknya Allah lah yang kita jadikan sebagai teman atau sebagai sahib, istilahnya di sini. Harus sedikit demi sedikit kita harus belajar seperti itu. Belum bisa juga Ustadz, belum juga bisa Pak Saimah. Nah, kalau belum bisa, nah di sini diajarkan oleh Imam Ghazali dalam pembahasan berikut. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami'i awqatika. Apabila engkau belum mampu untuk seperti itu, untuk menjadikan Allah sebagai teman fi jami'i awqatika, dalam seluruh waktumu. Kalau engkau tidak bisa menjadikan Allah sebagai sahabat yang menyertaimu dalam seluruh waktumu, nggak bisa. Fa iyyaka an tukhalliya atau an tukhliya. Khalla yukhalli an tukhliya aja. Fa iyyaka an tukhalliya, maka hendaklah engkau meninggalkan lailaka wa naharaka, malam dan siangmu, an waqtin, dari satu waktu, takhlu fihi limaulaka, di mana engkau menyendiri dalam waktu itu, limaulaka, untuk Tuhanmu. Wa taladdadu ma'ahu bimunajatika lahu, dan juga engkau merasakan nikmat bersamanya, bimunajatika, dengan bisikan-bisikanmu, lahu, kepada maulak, lahu, kepada Tuhanmu. Wa inda dzalika fa 'alaika an tata'allama adab as-suhbah ma'allahi ta'ala. Dan tatkala itu maka engkau wajib belajar tentang adab persahabatan atau adab kebersamaan bersama Allah Ta'ala. Kalau kita belum bisa sepanjang waktu kita, sepanjang hari-hari dan malam-malam kita nggak bisa ingat Allah terus, nggak bisa dengan kesadaran bahwa Allah terus bersama kita, minimal ada waktu khusus di mana kita bermunajat kepada Allah. Minimal ada waktu khusus yang memang kita tetapkan, kita tentukan, di situ kita bermesraan bersama Allah, di waktu malam hari misalnya, atau di waktu-waktu yang memang lapang untuk kita dan kira-kira nggak diganggu sama orang. Harus punya waktu khusus di situ. Dengan waktu khusus maka kita akan bisa merasakan kenikmatan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus punya waktu dan harus kita tentukan, belajar sedikit-sedikit, harus kita tentukan waktu kita untuk bersama Allah. Memang sulit kalau untuk sepanjang waktu ingat Allah terus, ya baru ingat. Biasanya kalau udah kejedot, baru ingat Allah. Biasanya kalau udah sakit, ingat Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ingat tuh kalau lagi sakit. Ya, ntar udah sembuhan dikit lupa lagi. Biasanya memang seperti itu. Nah, untuk kita maka Imam Ghazali di sini mengajarkan menyediakan waktu khusus. Hendaklah kita menyediakan waktu khusus untuk kita bermunajat kepada Allah. Kalau kita bermunajat kepada Allah maka ada adab-adabnya. Berikut adab-adabnya. Tata krama dalam bermunajat kepada Allah. Wa adabuha itraqur ra'si, dan adab bermunajat, adab suhbah atau berteman dengan Allah. Itu yang pertama, itraqur ra'si, adalah menundukkan kepala. Wa ghaddut tarfi, dan juga menundukkan pandangan. Wa jam'ul hammi, dan mengumpulkan maksud atau tekad. Wa dawamus somti, dan juga langgengnya keheningan. Ada 14 semuanya Bapak Ibu, ada 14 adab tata krama kita bersama dengan Allah. Kalau kita ingin menyediakan waktu khusus bersama Allah maka ada 14 adab. Yang pertama adabnya
itraqur ra'si atau menundukkan kepala, wa ghaddut tarfi dan menundukkan pandangan. Kepala kita nunduk, malam bangun sholat tahajud, dan di situ kita berdiri di hadapan Allah, kemudian kita mulai masuk kepada satu keadaan di mana kita benar-benar takut berhadapan di hadapan raja segala raja. Orang disetrap zaman dulu di depan kelas rasanya gimana Pak? Bu, takut nggak sama guru? Takut meter, apalagi kalau udah masuk guru BK atau udah masuk kepala sekolah. Oh, urusannya panggil orang tua nih. Pasti takut, disuruh berdiri aja nggak berani kita tengok-tengok. Nah demikian juga kita seharusnya ketika sholat malam hari waktu khusus. Kalau sholat yang 5 waktu itu memang wajib, kita sediakan waktu khusus yang memang tidak berjamaah malam hari, berdiri, tundukkan kepala kita, tundukkan pandangan kita, nunduk, lihat tempat sujud, kepala kita juga tunduk. Ini untuk mewujudkan sifat tadarru atau sifat merendah di hadapan Allah. Kuncinya itu merendah hadirin. Kalau kita merendah, merasa kotor, merasa salah, itu insya Allah hidayah gampang masuk, bimbingan gampang masuk, atau taufik dapat gampang masuk. Kan biasa disebutkan taufik sama hidayah ya, wabillahi taufik wal hidayah. Taufik sama hidayah itu gampang masuk kalau kita nunduk atau merendahkan hati kita. Kenapa harus mata dan kepala? Kenapa harus kepala? Karena itu simbol supaya bisa tertuntun. Hati itu kan nggak kelihatan. Hati yang dimaksud al-qalb dalam istilah Al-Quran maupun istilah dalam hadis, di mana dalam satu jasad itu ada satu, dalam setiap jasad itu ada satu daging. Kalau itu bagus maka bagus semua. Tidak saluhal jasad kullu ala wahyal qalb. Itulah yang namanya hati. Hati yang dimaksud di sini bukan hati-hati yang di sambel itu, bukan. Hati itu bukan itu. Emang ada juga organ hati itu ada yang seperti itu ada, tapi bukan itu. Yang dimaksud al-qalb di sini adalah hati yang abstrak. Hati yang menghubungkan antara kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya ini abstrak. Pengetahuan yang sifat abstrak, seperti mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang hari akhir, mengetahui tentang cacat diri kita, kekurangan, itu hati kerjanya. Termasuk mengetahui tentang ilmu, itu hati yang abstrak. Hati ini yang tunduk sebenarnya, tapi untuk menuntun hati maka kepala kita juga harus tunduk. Untuk menuntun hati, pandangan kita juga harus tunduk. Orang yang hatinya dimulai dari hatinya tunduk, maka kepalanya gampang tunduk, matanya juga gampang tunduk. Tapi kalau hatinya udah tinggi, hatinya udah dangak aja, pasti kepalanya dangak juga. Pasti jalannya juga gembelengan. Tahu gembelengan? Pasti jalannya juga sombong, karena hatinya nggak tunduk. Kuncinya kalau hati ini tunduk, maka hidayah, taufik, bimbingan dan petunjuk itu gampang dapat. Ngaji sebentar tapi membekas, baca Al-Quran sebentar tapi bekasnya masih terus. Bekasnya bisa dilihat dari amal-amal atau dari perbuatan-perbuatan kita, karena hatinya udah merendah, lembut hatinya. Itu menundukkan pandangan dan menundukkan kepala kita. Kemudian mengumpulkan tekad. Harus ada tekad kuat bahwa kita punya waktu khusus kepada Allah, dan itu cuma buat Allah saja. Biarin suami tidur, orang dibangunin gak mau. Biarin istri tidur, tapi kita tetap bersama Allah saja. Harus punya waktu khusus dan niat kuat bahwa kita memang ingin berkholwat atau kita ingin menyendiri hanya bersama Allah saja. Kemudian langgengnya as-sawm itu keheningan, hening rasanya jiwa kita. Karenanya di sini Imam Ghazali mengajarkan malam hari, hening hati kita, tidak ada yang mengganggu, tidak ada kesibukan, tidak ada yang jadi pikiran-pikiran, semua hening hanya Allah saja.
keheningan ini yang kata Rasulullah sebagai matrodatus syaiton. Matrodatus syaiton itu artinya sesuatu yang bikin setan kabur. Bapak, ibu kalau duduk udah selesai sholat malam, kemudian hatinya Allah, 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 barang 2 menit aja, nggak usah lama-lama, tapi Allah aja, hening, bener-bener hening. Allah, 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 nggak usah baca amal-amal yang banyak. Kalau ada silakan baca dulu, tapi sediakan waktu Allah, 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 2 menit aja, hening cuma buat Allah saja. Itu setan pada kabur. Setan yang berbisik, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik di dalam hati kita itu kabur. Itu hebatnya dzikir sir atau mengingat Allah dalam keadaan rahasia dalam hati, itu hebatnya itu. Dzikir jahar bagus. Kata Allah, kalau engkau menyebutku dalam keramaian karena mengagungkan aku juga akan menyebutmu dalam keramaian. Di hadapan arwah para nabi, di hadapan arwah orang-orang soleh, aku sebutkan namamu juga, kata Allah. Bagus juga zikir jahar atau zikir rame-rame. Nah, zikir sendiri bagus lagi. Zikir sendiri ini yang bisa mengusir setan. Allah, Allah, hening banget. Cuma Allah saja yang ada. Harus ada dawamusul. Kemudian juga yang berikutnya yaitu antengnya atau tenangnya anggota badan. Tentu anggota badan kita harus tenang, jangan tengok-tengok, jangan gerak-gerak. Saya tahu di sini pada tenang-tenang semua nih. Tara, paling nanti 10 menit lagi udah mulai gerak-gerak. Lama amat Ustaz, udah mulai begini. Tara udah mulai kayak kaki pada kesemutan. Kalau anggota badan kita tenang, itu hati kita bisa tenang juga. Tapi kalau anggota badan kita udah rungsing, anggota badan kita udah rasanya resah banget, pasti hati kita juga resah. Cerminannya begitu. Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki sholat. Dia sholat, Allahu Akbar, mainin jenggot, mainin jenggot lagi. Kata Rasulullah, kalau hati orang ini tunduk, hati orang ini tenang, pasti anggota badannya akan tenang. Pasti itu. Ini mafhum mukhalafahnya, berarti hati orang itu nggak tenang. Makanya dia mainin jenggot, makanya dia tengok-tengok, makanya dia lihat ke kanan kiri, karena hatinya memang gelisah, hatinya nggak tenang. Harus ada tenangnya anggota badan. Kemudian wa mubadaratul amri, dan segera melaksanakan perintah, wajtinabun nahyi, dan juga menjauhkan larangan. Kalau kita mau sediakan waktu, kemudian segera kita melaksanakan. Segera kita melaksanakan perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan menjauhkan larangan Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Segera jauhi. Nanti akan terasa sendiri, akan terasa bahwa Allah terus-menerus bersama kita dan mengawasi kita. Wa qillatul i'tiradi 'alal qadari, dan mengurangi i'tirad. I'tirad itu melawan atau menantang, protes. Kalau di istilahnya apa Ustaz? I'tirad, nantang. Qillatul i'tirad, mengurangi, menantang atau protes alal qadari, atas takdir. Jangan protes mulu sama ketetapan Allah. Ya Allah, gini-gini aja saya dari dulu. Orang tetangga udah kemana, saya mah boro-boro healing. Tahu-tahu dapur lagi, kalau nggak dapur kasur, kalau nggak kasur sumur. Sumur udah nggak ada, tapi itu aja. Tangga mau jalan-jalan kemana aja, itu namanya meratapi takdir. Jangan protes pada takdir Allah kalau memang pengen merasakan bahwa Allah itu bersama kita. Ini yang namanya ridho. Ridho itu sururul qalbi bi qadaillah walau murrah. Ridho adalah senangnya hati kita terhadap ketetapan Allah meskipun terasa pahit. Namanya ridho bukan mati rasa. Orang ridho kepada Allah, ridho kepada takdir Allah, itu bukan berarti dia nggak merasakan sakit, enggak. Bukan berarti dia nggak merasakan sedih, tetap. Cuma dia senang
Meskipun disakiti atau meskipun terasa sakit dan terasa pahit, dia tetap senang karena yang menetapkan ini Allah. Kalau kita mau ridho, kalau kita mau pasrah dan senang terhadap ketetapan-ketetapan Allah, maka Allah akan mendekat kepada kita dan kita akan merasakan bahwa Allah benar-benar selalu menyertai kita. Ini suhbah atau kebersamaan antara kita dengan Allah. Ini antara lain adabnya adalah dengan mengurangi protes atau menantang takdir atau qadar. Jangan protes, dikit-dikit protes. Emang agamanya apa sih? Islam Protestan apa? Protestan kan tukang protes. Iya, kalau orang Islam suka protes, namanya Islam Protestan jadinya. Protes-protes mulu, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngedumel, dikit-dikit grundel. Itu namanya Islam Protestan. Jangan sering-sering protes, jangan sering protes kepada takdir, kurangi menantang atau memprotes takdir. Hadirin jamaah rahimakumullah, qadar ini biasa kita artikan sebagai takdir. Ini adalah ketetapan Allah yang sudah Allah tentukan sejak zaman azali, sebelum kita ada. Udah Allah tetapkan itu yang namanya takdir. Dan memang sudah menjadi rahasia, nggak ada yang tahu takdir seseorang, nggak ada yang tahu, semuanya rahasia. Tapi secara garis besar, ini sering saya sampaikan, secara garis besar takdir Allah tidak meleset dari 4 garis besar haluan takdir, GBHT, garis besar haluan takdir. Yang pertama, takdir Allah kepada hambanya, takdir musibah. Yang kedua, takdir nikmat. Yang ketiga, takdir maksiat. Yang keempat, takdir taat. Nah, kita tinggal menciptakan atau menuliskan, melukiskan takdir kita masing-masing. Sebenarnya setiap orang itu perlu menggariskan atau melukiskan takdirnya masing-masing. Contoh begini Pak Ibu, sudah ada ketetapan Allah, itu yang 4 itu udah ada, nggak bakal meleset dari 4 itu. Contoh yang gampang lagi, sudah ada kejadian-kejadian yang sering kita alami sehari-hari, dan itu juga sudah merupakan ketetapan Allah. Tinggal kita menciptakan takdir kita berikutnya. Apa yang akan kita lakukan setelah Allah menetapkan takdir itu? Contoh, ditakdirkan bapak dan ibu dapat rezeki, subuh-subuh ada yang bangunin, azan subuh ya, azan subuh yang bangunin. Nah, takdir yang pertama itu tentu selain bersyukur bahwa ada yang bawain duit, takdir yang pertama ya laksanakan perintah Allah waktu subuh. Apa? Sholat. Itu namanya kita menciptakan takdir kita sendiri. Udah Allah tetapkan bangun subuh, ada yang bawain duit, maka sholat subuh, habis itu bersyukur pada Allah. Terus sampai zuhur, ketemu lagi azan zuhur, masih Allah takdirkan hidup zuhur itu. Berarti Allah tetapkan dia hidup di waktu zuhur, maka harus ada konsekuensinya atau harus ada takdir yang kita ciptakan sendiri, yaitu jadi orang yang sholat zuhur, sholat langsung ambil wudhu, dan begitu seterusnya. Itu contoh gampangnya. Setiap yang terjadi yang sudah Allah tetapkan, maka itu ada konsekuensinya yang harus kita ciptakan. Ini yang namanya kita melukis takdir kita sendiri atau menciptakan takdir kita sendiri. Semuanya masih rahasia memang, tapi begitu Allah menetapkan, maka kita harus menciptakan takdir kita berikutnya. Nah, yang 4 ini secara garis besar tadi, kalau kita ditakdirkan dapat musibah, maka paling dekat perintah Allah dalam musibah itu adalah sabar. Sabar, jangan ngeluh. Syukur-syukur bisa ridho, jangan ngeluh, karena sabar itu meninggal mengeluh atau tidak mengeluh. Kalau ditakdirkan oleh Allah dapat nikmat, maka yang paling dekat perintahnya adalah syukur. Syukur dapat nikmat, alhamdulillah ada yang bawain, alhamdulillah dikasih selamat
Mana datang orangnya tadi saya lihat? Ada, alhamdulillah dikasih ini buat maulid. Namanya takdir. Dan setelah takdir itu harus ada yang kita buat, syukur, takdir nikmat. Kemudian takdir maksiat. Maksiat itu takdir juga, ketetapan Allah juga. Orang berbuat maksiat itu ketetapan Allah juga, udah Allah takdirkan dari sana. Nah tinggal dia memilih, dia mau menciptakan takdirnya setelah maksiat itu apa. Ada yang orang menciptakan takdir setelah maksiat, justru dia tetap maunya di situ aja. Udah saya nikmatin aja maksiat mah, mau saya senang. Ada yang begitu. Tapi kalau kita jangan, kalau takdir maksiat, maka perintahnya adalah taubat. Perintahnya adalah minta ampun kepada Allah. Ditakdirkan maksiat karena memang manusia tempatnya salah, maka buru-buru jalankan perintah Allah, yaitu taubat, takdir maksiat. Kemudian satu lagi takdir taat. Ditakdirkan bisa ngaji istiqomah, bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa Ramadan, bisa melaksanakan kesunatan-kesunatan, bisa menjauhkan larang-larang Allah. Ini namanya takdir, ditakdir oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang taat. Kayak orang sini semua kan takdirnya taat semua. Kalau ditakdirkan taat, maka perintahnya adalah syuhudul minnah. Perintahnya memandang pemberian minallah dari Allah. Waktu seseorang ditakdirkan jadi orang alim, soleh, maka dia harus buru-buru melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah memandang bahwa semua dari Allah, bukan dari dia. Ilmu dari Allah, ya bisa jadi soleh dari Allah semuanya. Orang pada datang minta obat, minta air, dari Allah semuanya. Bisa sedekah dari Allah juga semuanya. Syuhudul minnah, memandang bahwa semuanya itu dari Allah. Kalau sudah bisa syuhudul minnah, maka kita sampai pada tahap, seseorang sampai pada tahap nol. Jadi kosong di situ, dan merasa bahwa bukan dia yang melakukan ketaatan itu, tapi yang melakukan ketaatan adalah Allah. Ini maksud dari la haula wala quwata illa billah. Yang ditakdirkan taat, yang mentang-mentang. Jangan melihat orang maksiat terus orang dosa dulu ya, nggak boleh. Harus melihat bahwa saya bisa taat itu karena Allah, bukan karena saya, tapi Allah yang bikin saya bisa taat. Harus buru-buru syuhudul minnah, memandang pemberian Allah yang demikian banyak berupa ketaatan. Itu semua pemberian Allah, bukan dari kita. Takdir atau qadar yang di sini sebutannya qadar, ini tidak akan berlari dari 4 ini, pasti dari GBHT ini, garis besar haluan takdir. Coba dah, contohnya apa? Ayam kita ketabrak truk, takdir apa? Ayam ketabrak truk, ayam pelung, orang belinya mahal, takdir apa? Musibah. Jadi perintahnya kudu ngapain? Sabar. Kudu sabar. Orang utang nggak bayar-bayar ya. Takdir apa tuh? Takdir musibah. Berarti harus sabar. Bisa sabar. Orang utang nggak bayar-bayar, tapi dia tetap ngasih utang lagi. Takdir apa tuh? Taat. Takdir taat itu namanya. Dia nggak ngeluh, bisa sabar kan taat. Bisa sabar tuh taat. Nggak ngeluh, malah ngasih tambahan. Nggak bisa bayar bang ya, saya tambahin utangnya. Ada yang begitu. Kalau yang begitu pasti dikerubutin orang. Kalau nggak bisa bayar, biar bang saya tambahin utangnya. Kalau udah bisa seperti itu, maka namanya takdir taat, maka buru-buru. Saya bisa begini, bukan saya, tapi Allah yang menuntut saya bisa begini. Tapi takdir itu takdir taat. Kemudian pulang ngaji, ada yang ngajakin main ke Tegal,
Emang masih ada apa sahabat? Kirain udah pada ngaji semuanya. Ada yang ngajakin, ternyata mau yang diajakin. Sampai rumah itu namanya takdir apa tuh? Maksiat. Jadi beritanya apa? Tobat. Tobat itu anggota badan ya, tobat, berhenti sama istighfar. Ditambah selain anggota badan, hati harus tobat. Taubatnya hati itu penyesalan dan tekad kuat. Taubat itu isinya anggota badan dan hati. Jadi anggota badannya harus berhenti, istighfar, kemudian hatinya harus menyesal dan harus ada tekad nggak bakal ke Tegal Rotan lagi. Seneng banget yang mantan. Mantan apa alumni? Member kayaknya masih. Nggak bakal berlari dari 4 hal itu. Nah, setiap takdir, jadi secara ringkas begini, setiap takdir pasti melahirkan perintah. Setiap ketetapan Allah itu melahirkan perintah. Nah, itu yang harus kita pegang. Apapun itu yang kita alami pasti melahirkan perintah. Kita hadir di sini minum kopi masih enak, berarti melahirkan perintah apa? Syukur, orang nikmat banget, syukur masih sehat. Ya, kita pulang dari sini ngantuk banget dan bisa tidur, bisa gampang tidurnya, berarti perintahnya apa? Syukur juga. Bangun malam bisa sholat tahajud, berarti perintahnya apa? Syuhudul minnah, taat itu. Takdir taat, syuhudul minnah tuh maksudnya merasa ini bukan saya yang bisa tahajud, ini Allah. Supaya besok pagi jangan melihat orang jelek semua, gua doang yang tahajud nih. Ini orang pada bangun siangan semua, kayaknya nggak boleh begitu. Jadi harus buru-buru lihat, ini saya juga bisa begini, Allah yang menuntun, saya emang nggak bisa. Qadar untuk merasakan kebersamaan Allah yang terakhir tadi kita baca, hendaklah kita mengurangi protes terhadap takdir. Jangan kita protes pada takdir. Wa dawamul dzikri wa mulazamatul fikri, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.